baik bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semuanya semata-mata karena kasih kemurahan Allah. Dan kalau kami masih boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau, kami tahu ini semuanya karena anugerah-Mu yang besar. Oleh karenanya Tuhan, pada saat ini bersama-sama Tuhan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Sebelum kami menikmati hadirat Allah yang Maha Kudus, kami mohon Tuhan, biar Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan dengan darah-Mu, tebus kami Tuhan dengan darah-Mu, sehingga kami menjadi Tuhan anak-anak-Mu, pribadi-pribadi yang sudah dibenarkan, dilayakkan untuk menerima, menikmati lawatan Allah, masuk di dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Dan saat ini Roh Kudus, kami mohon Engkau bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, pelayan-pelayan, bahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan dengan kuasa-Mu, lawat kami dengan sukacita-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini, pada saat ini kami beribadah, kami boleh menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Ada kelepasan, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan, mujizat Allah terjadi, karena kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pekerjaan roh jahat yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan mencoba mencuri sukacita kami, mencuri konsentrasi kami di dalam kami beribadah kepadamu, dengan otoritas Allah kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus yang membentengi kami, darah Yesus yang membentengi kami semuanya, dan kami boleh menikmati kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagimu, kami mau menyembah Engkau. Biar hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Ambil alih pekerjaan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau bekerja secara luar biasa, dan hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama Yesus, terpuji nama Tuhan. Kalau kita boleh hidup sampai saat ini, semuanya karena Tuhan. Kalau kita masih boleh bertahan menghadapi masa-masa yang sukar pada hari-hari ini, itu semuanya karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang senantiasa ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory bagi nama Yesus, terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha mulia. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, amin. Ku hidup karena
hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan dengan lantang, aku punya Tuhan yang besar. Katakan kepada iblis yang mencoba membuat kita khawatir, katakan aku punya Tuhan yang maha besar. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Gimana mana masa kara mana haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Naikkan pujian ini dengan iman, dengan keyakinan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidup. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, yang tidak pernah terlambat menolong dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biar kami bebas memuji, memuliakan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Mujizat Allah terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, karena Engkau bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Ada haleluya, haleluya. Kita nggak boleh salaman ya, jadi belum bisa salaman, lihat ke kanan dan ke kiri, katakan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan sama-sama kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara kasih Tuhan. Bersama Yesus kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari di depan kita. Haleluya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta
Yesus beserta dengan kita. Denganmu Tuhan kami akan menikmati, kami akan mengalami saat ini kemuliaan dari kemuliaan. Sama-sama kita bangkit berdiri naikkan pujian ini. Kami tidak ragu akan kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasanya dahsyat dan luar biasa. Dan kuasa itu Dia sudah berikan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, glory, glory Yesus Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasa Tuhan kita. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya dapat berkenan di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan bekerja melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya dapat menjadikan rema dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita masuk pada firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan membaca lagi firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3. Saudara, sebagaimana lalu saya katakan, kita akan belajar dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan di tempat ini bangkit berdiri, juga jemaat Tuhan di rumah membuka Alkitab untuk kita membaca ya. Bergantian. Keadaan manusia pada akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Bergantian ya, saudara dan saya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Setelah kita balik melihat saudara dari ayat yang pertama, ya, kita sudah membahas kemarin saudara tentang ayat pertama ini. Dari kata yang pertama adalah tentang ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemarin kita sudah fokus tentang bagaimana Paulus menyampaikan kepada Timotius, ketahuilah, bukan dalam konteks Rasul Paulus itu maha tahu, tetapi Tuhan yang maha tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia memberitahu kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius hal-hal yang akan terjadi ke depan sampai hari ini, sampai saat ini, apa yang akan terjadi. Nah, sehingga Alkitab telah mencatatnya, saudara ya. Nah, kita masuk selanjutnya, saudara, dia berkata begini ya, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini kita akan bahas, saudara, adalah tentang saudara hari-hari terakhir. Ketahuilah ya. Dikatakan bahwa apa yang akan terjadi nanti di hari-hari akan terakhir. Saya akan baca dulu ya, saudara. Ini bicara, saudara, tentang akhir zaman. Saudara, di Alkitab, saudara akan menemukan begini ya, tentang hari-hari terakhir. Ada dua, saudara, kalau membaca Alkitab, saudara akan menemukan tentang akhir zaman ditulis di sana, dan juga zaman akhir. Saudara akan menemukan dua kata itu, selalu ada yang pertama akhir zaman atau zaman akhir. Nah,
Zaman akhir, saudara, dan akhir zaman itu. Ya, kalau kita melihat sejak tahun 2000 tahun lalu, saudara, sudah disebut zaman akhir. Jadi kalau dari Yesus itu dia naik, bahkan Yesus sudah mulai mengajar, saudara, dan 2000 tahun lalu dia sudah berkata zaman akhir. Ini sudah zaman akhir. Jadi kalau saya tulis dari sana sampai di ujung tembok sana sudah disebut zaman akhir. Nah, ini dari Yesus sana sampai sekarang, saudara, kalau sekarang kita mungkin ada di ujung sini, saudara, kita itu sudah disebut akhir zaman. Jadi kalau dari Yesus sampai sekarang dulu, saudara, dari Yesus dia sudah menyebut sampai 2020 sekarang ini disebut secara total zaman akhir. Nah, sekarang 2020 begitu. Nah, ini sekarang, saudara, kita berada di akhir zaman. Bisa bedakan ya? Zaman akhir totalnya begitu, baru di ujungnya itu adalah akhir zaman. Sudah bisa bedakan ya? Nah, sehingga kalau saudara membaca Alkitab, saudara bisa lihat, oh ini menunjuk akhir zaman, oh totalnya itu. Oh ini menunjuk zaman akhir, nah berarti sudah di ujungnya. Nah, kitab Timotius ini yang dimana kita sedang mempelajari, saudara, dia berkata bahwa hari-hari terakhir. Berarti itu apa, saudara? Zaman akhir atau akhir zaman? Akhir zaman. Ya. Tentang akhir zaman harus diketahui apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya. Nah, saudara, kalau kita sudah memahami, saudara, ya, kita sekarang sudah di akhir zaman, saudara, akhir daripada zaman ini, saudara, apa yang akan terjadi? Saudara, 2 Timotius tadi telah mencatat, saudara, di dalam pasal 3 ini ayat 4 selanjutnya, saudara, dalam uraian itu hal-hal yang akan terjadi. Tapi kita juga melihat tentu tidak hanya di sana, terlalu sedikit, saudara. Ya, kalau di uraian dalam pasal 3 ayat 4 selanjutnya, kitab-kitab lain telah mencatat, saudara, yang tidak tercatat di dalam 2 Timotius itu, saudara, banyak sekali yang terjadi di akhir zaman. Nah, di akhir zaman, saudara, itu kan intinya, saudara, intinya kan adalah menjelang Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali. Yesus datang pertama 2000 tahun lalu, saudara, dia akan datang kedua kali juga, saudara, dalam posisi yang bisa dilihat oleh manusia, ya, saudara. Ya, dalam posisi Yesus adalah roh, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu mereka pribadi roh, itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi, saudara, dalam pribadi dia menjadi manusia bisa dilihat oleh mata jasmani kita, saudara, sudah terjadi 2000 tahun lalu dan akan terjadi lagi, saudara, di akhir zaman. Nah, sebab itu Paulus berbicara kepada Timotius untuk menyampaikan kebenaran firman Allah agar supaya tentu Timotius dan jemaat dan khususnya kita saat ini supaya dapat memperhatikan tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali di akhir zaman ini. Saya akan bawa saudara melihat, saudara, kalau kita melihat dulu, saudara, dalam coba kita ambil dari kitab Matius, ya, saudara, Matius pasal 24. Coba lihat dulu Matius pasal 24. Kita mulai ayat 3 saja di sana. Matius pasal 24. Ya, saya baca, ya, saya baca buat saudara. Saudara dengar saja. Di rumah juga boleh dengar saja, ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dengan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi mereka bertanya tanda kedatangan Yesus lagi. Dan kesudahan, selesailah bagi saudara. Selesai anugerah Tuhan di bumi ini, ya. Ayat yang keempat, Yesus akan menjelaskan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5,
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Saudara, membaca ini berarti ini yang terjadi di akhir zaman ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan datang kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sambil kita lihat, tapi kita akan baca terus. Kalau kita sekarang kita sedang hidup dengan gaya yang baru sekarang, saudara. Ya, ibadah yang pakai masker kan, saudara. Duduk mesti jaraknya jauh-jauh begini. Tapi ini zaman baru, saudara. Ada zaman yang baru kita akan hidupi nanti, saudara. Tapi ada tanda-tandanya. Kita lanjut dulu ya, saudara. Kita lanjut dulu sampai ayat yang ke-14 soalnya ini ya. Akan tetapi semua itu, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Terus, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat terakhir 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, akhir zaman. Begitu. Terima kasih. Nah, kita akan melihat, saudara, belajar dari pesan firman Allah kepada Timotius. Diberkata supaya hari-hari terakhir atau akhir daripada akhir zaman itu, saudara, ya, akhir daripada zaman akhir, saudara, yang terjadi telah diuraikan, saudara, dalam kebenaran firman Allah, sehingga tentu kita memperhatikan, saudara, agar supaya kita sebagai anak Tuhan ini, kita itu betul-betul mempersiapkan. Ya, kita mempersiapkan diri, saudara, sehingga kita tidak kaget begitu, saudara. Oh, Tuhan datang. Kita tidak kaget. Dan apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara, kita akan melihat semua ini. Dan salah satunya, saudara, kita melihat adalah tentang virus seperti ini. Itu bagian daripada akhir zaman, bagian daripada zaman akhir, atau juga kita sudah di akhir daripada zaman ini. Ya, nah, ayat ini sudah menjelaskan, balik dulu ke ayat yang di pasal ini, saudara. Tapi kita akan lihat ya. Dia berkata begini. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Soalnya terakhir ini, zaman akhir, banyak orang akan berkata pertama dia itu Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Banyak orang, saudara, akan berkata, saya Mesias, saya orang diurapi. Nah, itu juga hati-hati, saudara. Tuhan bilang sama saya, kamu harus begini, kamu harus begini. Banyak, saudara. Nah, itu juga dikatakan sehingga, saudara, mereka akan menyesatkan berapa orang, saudara? Banyak orang. Siapa yang mau disesatkan sini? Ini orang yang tadinya sudah percaya pada Yesus, disesatkan, saudara. Saudara, ada tentu aliran, saudara, Kristen juga di Indonesia banyak. Tetapi mereka akan berkata begini, saudara, bahwa kalau orang percaya itu, saudara, percaya Yesus, ya, sebagaimana Yesus itu, dia sebagai manusia ada ketuhanannya, roh Tuhan.
Dia berkata begini, kita juga ini ada, tidak tahu kamu tubuhmu adalah baik Allah atau baik Roh Kudus. Jadi mereka memahami begini, saudara. Berarti kita juga ini Tuhan. Jadi mereka akan berkata, kita ini Tuhan. Sudah, jadi Tuhan itu banyak sekali. Nah, sehingga kadang-kala orang pergi, dia berkata, saya itu Tuhan. Kita ini Tuhan. Wah, ini bahaya, saudara. Nah, ini akan terjadi, yang Alkitab berkata, terjadi di akhir zaman. Nanti berikut saya akan perlihatkan saudara, supaya tentu bagi kita ada beberapa aliran yang begitu banyak pengikut juga di Indonesia ini, saudara, ya, tentang aliran-aliran mereka, saudara, tapi memang ada di dalam naungan Kristen, ya, naungan Kristen yang, ya, di mana salah satunya Mormon, saudara, ya, ada di Indonesia begitu banyak pengikutnya. Ini yang terjadi, sehingga tentu bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus menjaga iman kita. Tidak mudah memang bagi saudara tidak mudah untuk mengenal. Saudara akan mengenal aliran ini salah atau benar, saudara harus mengenal doktrinnya. Saudara mengenal doktrinnya. Ya, saya beberapa kali mengajar, ya, doktrin kita di tempat ini, doktrin dari GPDI. Ya, pertama doktrinnya Tritunggal, saudara. Itu wajib itu, saudara. Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Itu doktrin kita, saudara. Ya. Nah, nanti saudara tentu itu, ya. Saya nanti berikut saya akan mengajarkan saudara. Maksud saya adalah, mungkin saudara berkata, saya sudah oke kekristenan saya. Tapi bukan cuma itu. Kita harus seperti Paulus. Paulus tidak ada yang bisa menggoyahkan iman dia. Dia berkata, mau karam kapal, mau kematian, ancaman, aniaya, apapun tidak bisa lagi. Dia sudah punya komitmen yang luar biasa. Mungkin saudara juga sudah begitu. Tapi Paulus tidak hanya memikirkan dia. Dia memikirkan anaknya juga, baik Timotius dan jemaat-jemaat yang ada. Maksudnya generasi berikut. Mungkin kita berkata, wah, Pak Pendeta, saya mah sudah oke, saya punya iman. Pak Gembala, saya mah tidak tergoyahkan lagi. Tapi kalau cara berpikir kita hanya sampai di situ, soalnya kita tidak akan seperti Rasul Paulus. Paulus dia memikirkan bagaimana anaknya rohani Timotius dan bagaimana jemaat. Nah, kita juga harus memikirkan, kita tidak hanya memikirkan tentang iman kita sudah oke, tetapi kita harus memikirkan juga anak-anak kita. Coba kita pikir anak-anak kita, saudara. Anak-anak kita setia apa tidak? Padahal ini di akhir zaman, saudara. Akan begitu banyak pengajaran yang salah. Dan sekarang begitu mudah orang akan mendapatkan dalam YouTube. Dia bisa dengar. Saudara, orang kalau dia entah Mormon, entah Saksi Yehova atau apa, saudara, pertama kalau dia, saudara, ada di YouTube, saudara main nonton, saudara, mereka tidak akan memperkenalkan jalan mereka yang salah. Mereka bisa menyebut Yesus itu Tuhan, tapi dalam pengertian yang lain. Nah, gitu, saudara. Nah, saudara, sehingga ini tentu salah satunya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tadi, saudara, di akhir itu, saudara, akhir daripada akhir zaman itu harus diperhatikan, harus diketahui, sehingga iman kita tidak liar, saudara, tidak mudah disesatkan, karena akan ada banyak nabi-nabi palsu, kata saudara, ya, akan memakai nama Yesus, bahkan memakai nama Yesus, berkata aku Mesias, ya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, ini tanda ini, ya, saudara. Jadi kalau saudara saya berkata ini sudah banyak orang pakai, bahkan saya yakin saudara banyak menemukan, bahkan mungkin orang telah datang, ya, kepada saudara, oh, saya orang di Urapi, ya, saya orang di Urapi. Karena kalau orang sembarangan saja, saudara, dia bilang dia di Urapi, padahal belum tentu benar itu, saudara. Ayat 6, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah,
Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Aduh saudara, bahaya loh ini perang. Perang akan mengakibatkan kemiskinan. Perang mengakibatkan kematian. Perang mengakibatkan terpisahnya sanak saudara. Perang membuat orang tidak bisa beribadah. Tapi itu akan terjadi. Saudara, sekarang paling saudara sedang dengar kabar-kabar yang tentang mau perang siapa saudara? Ya. Amerika dan Cina di Laut Selatan. Wah, ini dua kekuatan besar. Dan begitu kita mendengar kabar-kabar, yang lain sudah mendukung ini, Amerika, Rusia mendukung Cina, dan lain sebagainya. Nah ini akhir zaman, saudara mulai dengar, saudara baru dengar. Nanti jangan sampai saudara, wah sudah terjadi perang. Oh sudah perang. Wah ekonomi itu akan hancur saudara, kalau ini perang dua negara ini terjadi. So bisa membayangkan. Baru sekarang pandemi ini saja ekspor impornya sudah mulai macet, saudara, orang mulai ketakutan. Kalau terjadi peperangan, tetapi memang itu akan terjadi. Kata Alkitab, saudara, akan terjadi. Jadi ayat yang ke-6, ya, dia berkata tadi saudara bahwa akan terjadi perang, baik entah perang dagang, saudara. Kalau perang dagang sekarang sudah luar biasa, saudara. Atau juga perang memang dengan perang antar kerajaan atau antar bangsa, perang antar negara ini. Ketika kita mendengar, kata Alkitab berkata, ketika kita mendengar tentang deru perang, ya, tentang kabar-kabar tentang perang, saudara, ini tanda, saudara, di mana saudara dan saya akan tergenapi Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Semua mata kita yang masih hidup ini akan melihat dia. Yesus datang kedua kali. Haleluya saudara. Yesus datang kedua kali. Saya percaya kita semua terangkat menyambut Yesus. Amin. Terangkat semua. Wah saudara akan melihat, kita akan melihat betul-betul kata firman Allah. Ya, apa yang sudah dicatat oleh Alkitab. Saya berkata minggu lalu kan sejarah di masa depan. Masih ingat itu? Dan kita akan hanya melihat. Mungkin kita yang kita tahu sekarang sejarah masa lalu, kita bisa lihat langsung, kita bisa lihat di TV, oh begitu dulu sejarah. Tetapi sejarah di masa yang akan datang, kita akan lihat juga. Kita sudah lihat dalam Alkitab, dan kita akan melihat satu demi satu terjadi. Satu demi satu terjadi. Wah, sudah dicatat, sudah menjadi sejarahnya Tuhan. Dan kita akan melihat terjadi terus. Nah, tujuan tentu dari pemberitaan kebenaran firman Allah ini agar supaya tentu kita timbul iman, setia datang pada Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita mau menyambut kedatangan Yesus. Amin. Sebagai orang percaya tidak boleh ini menjadi sebuah ketakutan. Justru Tuhan memberitahu ini supaya kita tahu kedatangan Tuhan. Saudara, ya begini saja, secara umum sajalah, saudara. Secara umum saja. Kalau seandainya Bapak Presiden Jokowi datang ke gereja kita, apa yang kita mau lakukan, saudara? Kita berkata, 3 hari lagi Bapak Presiden akan datang di gereja kita. Apa yang kita mau lakukan? Hah? Berbenah, siap-siap semua. Kan gitu, saudara. Semua kita lakukan, beres-beres semua, siap. Waduh. Ketua majelis yang paling sibuk nanti yang bertanggung jawab. Ini saja, saudara ketua majelis bertanggung jawab. Saudara berani tidak pakai masker, tidak siap, gugus tugas datang, dia harus bertanggung jawab. Makanya saudara diisi datanya, itu memang diminta saudara ya, supaya siapa yang datang ibadah. Kita harus mempersiapkan. Wah mau datang, waduh 2 hari lagi presiden mau datang. Waduh hari hanya saja sudah 2 hari sudah siapkan. Mau hari hanya saja. Wah kita ini sudah. Satu sisi senang, kan begitu. Satu sisi senang, wah presiden mau datang. Tapi satu sisi, waduh gimana kalau belum siap? Gimana kalau belum siap? Nah gitu juga kita mau nyambut Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah mau datang. Jangan cuma diam-diam. Kita harus mempersiapkan. Nah, selanjutnya lagi, saudara. Selanjutnya lagi,
Ayat 7. Oh. Ya, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan datang kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, ini memang perang, pandemi. Saudara, kan ini tidak bisa habis nih virus ini ya, saudara. Saudara sudah merasakan semua bagaimana dampak dari pandemi ini. Membuat orang banyak sekali di PHK. Nah, kalau orang banyak di PHK mau kemana? Indonesia ini kita hanya berdoa, tinggal ditunggu katanya bulan Agustus September ya, kalau tidak salah. Kalau memang ekonomi tidak naik, berarti dia akan turun terus dan masuk dalam resesi. Beberapa negara sudah masuk. Akan terjadi gelombang PHK yang luar biasa. Tapi satu hal hanya firman Allah berkata, ini memang akan terjadi. Tapi orang yang percaya, mentaati kebenaran firman Allah, Tuhan sendiri yang bilang, aku akan yang pelihara dia. Kita tidak tahu caranya bagaimana. Seperti Elia, dia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ternyata di masa kelaparan pada waktu itu, Tuhan pelihara dia. Si janda di Sarfat juga tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan dia berkata, minggu lalu kita sudah bahas, dia hanya berkata, pokoknya kelaparan ini akan buat saya mati. Tapi Tuhan menggenapi, Tuhan pelihara dia. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan pelihara. Hanya kita bisa beriman, kata Tuhan, di masa kelaparan Tuhan akan pelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang percaya sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh itu adalah percaya dan mentaati kebenaran firman Allah. Amin. Sehingga saudara jangan takut, saudara. Jangan takut. Memang ini akan terjadi, kata ayat 6 tadi. Akan terjadi kelaparan, gempa bumi. Itu akan terjadi. Tapi betapa indahnya ini terjadi ketika saudara melihat, wah Tuhan pelihara kita. Sama aja dengan sekarang, posisi sekarang. Banyak gak sekarang orang PHK, saudara? Banyak gak perusahaan yang tutup? Banyak, saudara. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Tapi saudara mungkin sekarang ya, saudara mungkin hanya menjalani seperti biasa. Mungkin memang saudara memikirkan, aduh ini kayaknya usaha akan menurun nih. Tetapi coba saudara lihat sekarang, Tuhan pelihara saudara. Amin. Tuhan pelihara saya. Segala sesuatu masih berjalan dengan baik. Maksudnya adalah ini, saudara Islam Tuhan, itu memang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah beritahu lebih dulu supaya di hari-hari terakhir. Balik ke 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 tadi. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir. Ini di akhir pada akhir zaman. Bagaimana kita mengetahuinya? Lihatlah tanda-tanda yang sedang terjadi. Tanda-tanda yang sedang terjadi berarti kita ada di akhir zaman. Sehingga bagaimana sikap kita terhadap akhir zaman ini? Firman Allah yang berkata, kamu akan melihat semua akan terjadi. Tetapi engkau yang sudah mengetahui melalui firman Allah, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, sampaikan kepada jemaat supaya dia tetap setia, dia bertahan kepada Tuhan, beriman terus kepada Tuhan Yesus, taati terus kebenaran firman Allah, supaya betul-betul iman kita akan melihat memang benar-benar Tuhan pelihara kita. Mungkin sekarang kita punya iman ya saudara, masih bergantung dengan apa kita melihat perlu usaha kita, perlu saudara, perlu keuangan kita agak menurun, masih bergantung besar di sana. Ya. Sehingga keterlibatan Tuhan mungkin saudara masih melihat saudara, masih 25% dari 100%. Tapi dengan situasi kondisi yang ada, saudara akan menikmati Tuhan seutuhnya melalui usaha, pekerjaan, aktivitas kita, bahwa betul-betul Tuhan adalah sumber segala-galanya. Bahwa Tuhan memelihara kita, usaha, pekerjaan kita, Tuhanlah yang memelihara. Sehingga peristiwa yang sedang terjadi, entah pandemi, entah saudara, kesukaran, peperangan, firman Allah berkata itu bagian daripada pemurnian iman orang percaya.
Haleluya saudara. Mulai sekarang, apakah usaha kita, keluarga kita, semua sekali lagi harus terus berkata, Tuhan, hanya Engkau yang mampu menghidupkannya. Semua dari Tuhan. Saudara mesti belajar sekarang ini, usaha apapun semua harus berkata, semua ini dari Tuhan. Tidak boleh sekecil apapun melibatkan kekuatan kita. Karena virus satu saja yang tak kelihatan ini, kita sudah takutnya luar biasa. Iya kan saudara? Dari misalnya. Tapi sekalipun saudara cuma satu sekecil apapun, kalau kita terus mengandalkan Tuhan dalam kesulitan kesukaran ini, di akhir-akhir zaman ini, firman Allah berkata Dia akan pelihara kita. Betul-betul kita hanya berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Sehingga sikap hidup kita saat ini, mari taati firman Allah, tetap beriman kepada Tuhan, jangan pernah lepas sedetik pun. Beriman terus pada Tuhan. Puji Tuhan. Tak waktu saya habis. Saudara tahu ini, Pak Ajub ini, saudara, dia yang kasih kode saya, saudara ya. Karena memang kita cuma dibatasi jam. Kalau tidak kan saudara tahu saya berkhotbah bisa 1,5 jam. Ya, ini sekarang ya, sudah jam dia sudah kasih keluar dan dia sudah tulis. Dari tadi dia bilang 10 menit lagi Pak. Jadi cuma dia yang bisa atur saya, saudara tidak bisa. Ya, dan saya mesti taati dia karena ini sudah dari gugus tugasnya ya, saya mesti taat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Allah ini datang menerangi iman kita. Amin. Saudara, di akhir zaman ini kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Menyambut kedatangan Tuhan, saya harap jemaat Tuhan jangan boleh menyambut dengan ketakutan, menyambut dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa ya. Jemaat Tuhan juga di rumah bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang menerangi dan mengingatkan kami bahwa saat-saat ini adalah akhir daripada zaman akhir ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah jemaat-Mu di tempat ini, yang ada di rumah semua yang mendengar kebenaran firman Allah, kami semua dapat mempersiapkan diri kami dengan bersukacita, dengan beriman kepada Tuhan. Bahwa sekalipun Tuhan di akhir zaman ini terjadi banyak sekali kesukaran, tapi Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Engkau taburkan bagi kami. Jemaat Tuhan, sekarang saya mau berdoa. Adakah di antara saudara perlu didoakan? Jemaat Tuhan di rumah, adakah di antara saudara perlu didoakan? Angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Dan sementara engkau mengangkat tangan, sampaikan dari isi hatimu apa yang menjadi pergumulanmu sekarang ini. Ada Tuhan yang maha tahu, ada Tuhan yang maha memelihara, ada Tuhan yang kita imani di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita dari setiap seruan kita. Engkau dengar ya Tuhan seruan isi hati kami anak-anak-Mu saat ini. Hamba mohon kepadamu Tuhan, semua pergumulan kami jemaat-jemaat-Mu, semua kebutuhan kami anak-anak-Mu, ya Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah kami, berkati setiap pergumulan, berkati setiap permohonan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau Allah Immanuel yang menyertai dan memelihara, melindungi kami ya Tuhan dari segala apapun. Terima kasih kami telah menyerahkan pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ekonomi keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah pemelihara dan Tuhan yang mengadakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati pada melalui kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan sikapkan rahasia kebenarannya lebih dan lebih lagi, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini kita juga bertumbuh dengan luar biasa di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua nanti. Terima kasih pada segenap pelayan yang bertugas pada hari ini, mulai dari singers, WL, pemain musik,
musik, Asher, multimedia, yang bagian recording juga, kemudian tim gugus tugas yang bertugas juga. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang sudah melayani Tuhan melalui pujian penyembahan juga. Terima kasih, saya percaya semua jerih lelah kita tidak sia-sia, tetapi semuanya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk persembahan kita masih kita lakukan secara melalui transfer. Untuk persembahan pertama dan kedua yaitu operasional dan pembangunan, transfer ke BCA nomor 1281455 872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Ini adalah rekening untuk gereja kita ya, atas nama bendahara. Kemudian untuk persepuluhan juga sebaiknya masih ditransfer ke BCA nomor 74005165744 atas nama Yance Manorek. Nah, kemudian untuk pengumuman kita, kegiatan kita sepanjang minggu ini, jam 4 sore nanti ibadah online anak-anak. Jadi mohon Bapak Ibu yang punya anak-anak tolong diingatkan ke anak-anak, tolong didampingi supaya anak-anak ini bisa mengikuti ibadah anak-anak secara online jam 4 sore di channel YouTube, melalui channel YouTube KP Pelnap GPDI. Jadi nanti saya juga akan sharingkan untuk channel YouTube-nya supaya bisa langsung nanti klik dari situ ya. Nah, kemudian untuk ibadah online sore, setelah ibadah anak-anak, ibadah online sore jam 5 sore di channel YouTube GPDI Kota Wisata. Jadi Bapak Ibu ingatkan keluarga, rekan-rekan yang pagi ini belum bisa beribadah di gereja, nanti bisa mengikuti ibadah online. Dan karena kita juga nggak kemana-mana juga, mari kita juga ikuti ibadah online lagi, karena saya percaya berkat Tuhan pasti akan menjadi bagian kita semuanya. Kemudian jangan lupa untuk hari Rabu kita masih ada komsel secara online. Jadi komsel secara online hari Rabu jam 7:30 malam melalui aplikasi Line. Ya, jadi kalau yang belum ada silakan unduh aplikasi Line dan kita akan melakukan grup call. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum masuk di grup komsel ini, Line ini, nanti bisa menghubungi saya atau Saudara Yoyo atau mungkin Pak Cipto ya, untuk bisa nanti dimasukkan di grup tersebut. Kemudian jangan lupa hari Sabtu kita tetap ada doa pagi di rumah masing-masing jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Jangan lewatkan jam 6 sampai dengan jam 7 pagi doa pagi di rumah masing-masing. Kemudian ibadah YMB online diadakan setiap hari Sabtu jam 6:30 malam dan sekarang via Zoom meeting ya. Jadi nanti saudara-saudara ini yang tergabung di dalam grupnya YMB nanti akan diinformasikan untuk meeting ID dan juga passwordnya. Dan mungkin kalau ada anak-anak remaja atau pemuda yang belum masuk di dalam grup YMB, bisa tolong menghubungi nanti Saudara Yohanes ya, Yoyo, Ken nanti bisa menghubungi untuk bisa membagikan ini semuanya. Kemudian jangan lupa mesbah doa keluarga masih terus kita lakukan setiap malam, setiap sore kami akan mengirimkan ayat acuan untuk menjadi bahan sharing kita setiap malam. Jangan lupa terus bawa di dalam doa untuk pelayanan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, kita berdoa untuk orang tua dari Bapak Marcel dan Ibu Susan, Marcel Manese ya, dan Ibu Susan yang dirawat di rumah sakit. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizatnya. Jadi mungkin itu saja. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Kalau tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Nanti Pak Cipto akan tutup di dalam doa. Kembali Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga pribadi dan karakter kami diubahkan.
Tuhan, tujuan hidup kami adalah Engkau. Sehingga Tuhan, kami mau mengubah, bahkan kami mau kembali kepada komitmen hidup kami untuk mengasihi Engkau. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, bahkan kami mau menjadi hamba-Mu yang setia. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus selalu hidup bergantung dan terus setia kepada Engkau. Itulah menjadikan akhir daripada pertandingan iman hidup kami Tuhan. Biarlah kami dapat menyelesaikan waktu-waktu yang Tuhan sudah percayakan bagi kami dengan bertanggung jawab. Kami mau mengubah karakter kami Tuhan. Kami mau mengubah pribadi kami, sehingga kami Tuhan Engkau dapati hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan segenap hati kami hanya Engkau saja. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami. Selama ini kami telah mementingkan diri kami. Ampuni Tuhan, selama ini kami memiliki cara pandang yang salah kepada Engkau. Kami melihat Engkau hanya batas kuasa-Mu, tetapi kami tidak melihat Tuhan sebagai kasih kami, sebagai juru selamat bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kami diubahkan. Kami akan menaruh harapan dan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami mau kembali Tuhan, Engkau garap hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan Engkau mendapati kami bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan segenap Menteri Kabinet yang bekerja Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat marifat daripada Tuhan untuk mengatasi masalah yang sedang kami hadapi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim para medis yang sedang bekerja melayani pasien-pasien yang sakit. Tuhan, berikan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan juga berikan hikmat, penyertaan, dan Tuhan yang memberkatinya. Bapa, kami serahkan untuk pekerjaan, pelayanan di tempat ini. Tuhan, tolong Tuhan, berikan kami terus hikmat daripada Tuhan, kesetiaan daripada Tuhan. Di waktu-waktu yang akhir ini Tuhan, kami semakin setia untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit, khususnya bagi orang tua dari Bapak Mansel dan Ibu Susan. Tuhan, tolong kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa biru-biru Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan orang tua daripada Bapak Mansel ini di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, khususnya Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Tuhan juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan pekerjaan, usaha, mata pencarian, dimanapun Tuhan mereka bekerja. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan ketaatan, Tuhan berikan kesetiaan, terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segalanya Tuhan bagi Tuhan. Kami bersyukur memiliki Roh Kudus di sepanjang hidup kami. Kami Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan kita, kedua belah tangan kita. Jemaat Tuhan di rumah juga angkat tangan. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.